Sudah pernah tahu laporan tugas akhirnya kakak-kakak tingkat dulu? Gede-gede ya, tebel-tebel ya. Ya, ngabisin tempat juga di perpus ya. Teman-teman juga bisa bayangkan kalau misalnya pas mau lulus disuruh bikin laporan seperti itu 3 kopi aja gitu, berapa rupiah kira-kira yang dibutuhkan gitu ya. Terus apa ini namanya ya, macam-macam pertimbangan waktu itu, salah satunya adalah beberapanya adalah itu karena masalah kepraktisan, praktis dalam menyimpan di perpustakaan, kemudian juga praktis dalam penyelesaian. Teman-teman mahasiswa akan jauh lebih praktis menyelesaikan laporan itu dengan format A5 ini karena apa iki jilidnya gitu ya. Jilidnya ini juga bukan hard cover, jadi jilidnya adalah soft cover. Jadi secara biaya juga lebih murah dan lebih cepat. Jadi kalau teman-teman mungkin kalau hard cover mau jilid ditunggu sejam nggak jadi Bu, disuruh nunggu 3 hari, sehari paling cepat gitu. Biasanya seperti itu. Nah, kalau dengan yang soft cover ini, teman-teman bisa jauh lebih cepat untuk menjilidkan laporannya juga. Oke, kira-kira apa saja yang berubah dari semester sebelumnya? Mungkin semester sebelumnya teman-teman kan belum pernah bikin laporan ya, tapi contohnya yang semester dulu itu bisa dilihat di perpus ya, yang semester dulu yang A4. Beberapa perubahannya adalah ini. Jadi ukuran kertasnya berubah, yang awalnya A4 jadi A5, jadi separuhnya ya. Kemudian marginnya karena kertasnya lebih kecil, ya tentu saja berarti marginnya juga dipersempit supaya tulisannya agak banyak gitu ya di dalamnya. Terus ukuran fontnya juga, kalau kertasnya kecil ya ukuran fontnya ya kita sesuaikan. Spasi jarak antar barisnya juga, kalau dulu antara baris 1 sama baris kedua ini harus ada jaraknya jauh Bu, gitu ya. Nah, karena sekarang kertasnya kecil, sekarang jaraknya juga kita ubah juga, gitu ya. Jenis penjilitannya seperti yang sudah saya sampaikan, yang awalnya hard cover diubah menjadi soft cover. Kemudian terkait dengan warna sampul ya. Jadi nanti karena laporannya kecil-kecil dan soft cover, kalau misalnya semua warnanya sama, semua prodi sama, nanti nyarinya pasti susah sekali gitu ya. Maka di sini warna sampulnya akan kita ubah juga. Oke, yang pertama bahan dan ukuran kertas. Ukuran kertasnya adalah A5. A5 itu separuhnya A4. Jadi, nah ini contohnya. Saya kelihatan nggak ya? Ya, jadi contoh kertas A4 kan sebesar ini ya. Kalau A5 berarti dilipat jadi 2 gini, jadi separuhnya gini. Nah, separuhnya ini adalah A5. Jadi ukurannya 14,8 kali 21 cm. Tapi kertas pada waktu ngeprint terakhir kali sebelum teman-teman ngumpulkan di perpus harus 80 gram gitu ya. Jangan yang 70 apalagi 60 gram. Jadi harus yang 80 gram. Kemudian meskipun A5 ya, nanti ngeprintnya tetap satu sisi ya, tidak bolak-balik. Ngeprintnya satu sisi aja, nggak usah bolak-balik. Jadi tidak kayak buku seperti itu. Kemudian nanti di akhir setelah ujian ngumpulkannya ke kampus itu cukup ngeprint 1 laporan aja ya. Jadi nggak usah bikin 3, cukup 1 saja. Tapi kalau teman-teman pengen punya dokumentasi, saya pengen punya Bu, tak simpan di rumah buat kenang-kenangan, ya bikin 2 nggak apa-apa gitu ya. Tapi yang untuk di kampus kita cuma minta 1 saja. Kemudian ruang ketikan. Nah, ini sudah saya gambarkan. Ruang ketikannya di sini atas, kanan, bawah 1,5 cm, yang kiri 2,5 cm. Nanti langsung kita ke contohnya aja. Ini jenis hurufnya ya. Jenis hurufnya masih tetap sama Arial, cuman size-nya saja yang berubah. Teman-teman bisa lihat semua judul halaman yang di atas. Jadi misalnya ada daftar isi, kata pengantar, abstraksi gitu ya. Surat keterangan lulus, surat pernyataan publikasi, misalnya daftar pustaka bab 1, bab 2 sampai bab 5. Itu kita gunakan Arial size-nya 14 poin ya. Kemudian subbab misalnya 1.1 latar belakang masalah gitu ya, 1.2 rumusan masalah, atau mungkin bab 3, 3.1 analisa permasalahan misalnya kayak gitu, itu kita gunakan size-nya 12.
Dan selain itu, semua isi dari laporan itu size-nya 10 poin. Semua pakai Arial, kecuali halaman sampul. Jadi halaman sampul yang paling depan itu digunakan Arial Nero. Selain sampul, semua Arial. Arial saja tanpa Nero ya. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh untuk menunjukkan kode program, maka nanti bisa digunakan Courier New size-nya 8. Jadi kecil-kecil aja karena Courier New itu apa ya, jarak antar hurufnya itu ada jaraknya gitu ya, lebih 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 berjarak. Jadi dengan ukuran 8 itu sudah cukup terbaca. Nah, ini contoh halaman sampul. Satu-satunya halaman yang khusus pakai Arial Nero, selebihnya pakai Arial ya. Jadi kalau yang halaman sampul ini judul yang paling atas itu size-nya 14 poin, selebihnya size-nya 12. Ada logonya institut di sini diameternya 3 cm. Ya. Ini untuk sampul. Nah, yang perlu diperhatikan kalau teman-teman misalnya dapat referensi dari laporan kakak tingkat yang zaman dulu gitu ya. Yang perlu diperhatikan itu biasanya yang paling banyak salah itu yang di bawah-bawah ini ya. Jadi yang di bawah itu yang perlu dituliskan adalah program studi, fakultas, baru nama institut, kemudian tahun. Jadi kalau yang zaman dulu kan cuma program studi, institut langsung tahun. Kalau sekarang ditambahkan dengan fakultas. Jadi program studinya apa? Fakultasnya adalah teknologi dan desain, Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang. Nah, jadi nama prodi satu baris, nama fakultas satu baris, nama kampusnya satu baris, baru yang di bawah tahun. Seperti itu ya. Nah, punggung sampulnya. Nah, ini kemarin ada beberapa sudah yang mengumpulkan A5 di perpus, tapi banyak yang punggung sampulnya nggak ada tulisannya. Lek dipajang di perpus, betapa pusingnya kalau mau mencari laporan ya. Jadi wajib harus ada tulisannya di punggung sampul ya. Kemarin ada beberapa sing polosan di perpus dipajang nanti kan cuman warna polos saja. Kalau misalnya mau nyari nih yang judulnya apa, yang tahun berapa kan susah gitu ya. Jadi di punggungnya harus ditambahkan tulisan. Karena space-nya cukup kecil, jadi yang ditambahkan tulisannya hanya judul laporan dan tahun laporan saja. Untuk judul dan tahun laporan ditulis dengan font Arial size-nya 10, spasinya 1, single ya. Untuk judul laporan bisa dituliskan kalau misalnya panjang 2 baris. Tapi kalau misalnya pendek cukup 1 baris saja. Seperti itu. Ini untuk punggung sampulnya. Jadi nanti pada waktu dipajang di perpus, itu yang kelihatan kan cuma punggungnya saja ya. Jadi supaya kita lebih mudah mencari. Ya, jadi beberapa kemarin ada yang polosan gitu ya. Wah, itu susah banget itu nanti. Oke, terus kemudian jarak antar baris. Nah, jarak antar baris ini paling gampang. Kalau yang di laporan yang lama, itu ya di laporan lama, sampul spasinya 1 gitu ya. Abstraksi spasinya 1, daftar pustaka spasinya 1, selebihnya semua spasinya 1,5 gitu ya. Jadi kan ada yang 1,5, ada yang 1 gitu ya, macam-macam. Kalau yang di format baru, semua mulai dari sampul sampai lampiran, semua spasinya 1. Jadi tinggal kontrol A gitu ya, langsung diganti single spacing. Semua sama spasinya. Jadi ini jauh lebih mudah juga untuk melakukan formatting bagi mahasiswa ya. Ini indensi jarak awal paragraf 1 cm. Nah, ini penomoran juga ya. Jadi kalau dulu di format yang lama, setiap halaman pertama bab, misalnya bab 1 gitu ya, pendahuluan, itu biasanya nomor halamannya kita suruh letakkan di bawah tengah. Nanti di halaman kedua bab 1, nomor halamannya disuruh pindah ke kanan atas gitu ya. Karena ada banyak mahasiswa yang nggak bisa melakukan formatting dalam satu dokumen di mana kayak gitu. Akhirnya banyak yang bikin file terpisah-pisah, macam-macam gitu ya.
atau bab 2 kemudian bab 1 halaman kedua ketiga beda lagi gitu ya. Kenapa kok dibeda-bedakan? Saya pernah nanya. Iya Bu, soalnya biar ini nomor halamannya itu bisa sesuai Bu. Karena saya nggak bisa bikin dalam satu dokumen untuk nomor halaman yang beda-beda misalnya kayak gitu. Masa Eskom gak iso ya? Banyak YouTube, banyak Google, tinggal nanya, tinggal lihat ya. Dicoba, pasti bisa sebenarnya. Tapi jangan khawatir, yang di semester ini, di format yang baru, semua nomor halaman diletakkan di bawah tengah. Jadi semua sama di bawah tengah, nggak ada lagi yang di kanan atas. Ya. Nah, angkanya yang digunakan, jadi kalau penomoran bab, itu Romawi besar, bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 5 misalnya, itu pakai Romawi besar, seperti ini. Kemudian subbabnya menggunakan angka, kemudian dikasih pola desimal, ada titiknya itu ya. Misalnya subbab 1 di bab 1 berarti 1.1. Subbab kelima di bab 2 berarti 2.5 gitu ya. Terus nanti kalau penomoran gambar, tabel, persamaan kode program, dan sebagainya juga sama pakai angka dan pola desimal. Kalau misalnya ada gambar ke-7 di bab 2, berarti adalah gambar 2.7 gitu ya. Gambar ke-1 di bab 3 berarti 3.1 dan seterusnya seperti itu. Kemudian untuk lampiran digunakan huruf kapital ABCD. Jadi lampiran A, lampiran B gitu ya. Jadi lampirannya bukan lampiran 1, lampiran 2, tapi lampiran ABCD. Ini nomor halaman tadi ya, semua diletakkan di bawah halaman, di bawah tengah. Jadi buat teman-teman nanti akan lebih gampang untuk membuat laporan karena tinggal insert page number, pilih yang bottom center, wes semua sama di bawah sana. Seperti itu ya. Dan semua halamannya menggunakan angka kecuali halaman sebelum bab 1. Halaman sebelum bab 1 itu kita gunakan Romawi kecil, dihitung mulai sampul. Sampul itu dihitung halaman 1 Romawi kecil, tapi di halaman sampul tidak dicetak, tapi dia dihitung. Jadi nanti di daftar isi ditulis halaman sampul 1 Romawi kecil gitu, tapi nggak dicetak di sampulnya. Nanti halaman setelah sampul ada lembar persetujuan, itu halaman 2 Romawi kecil dan seterusnya. Oh, ini ada satu lagi, nomor halaman di lampiran. Karena tadi kan ada lampiran A, lampiran B, lampiran C gitu ya. Maka nomor halamannya nanti mengikuti. Kalau lampiran A berarti nomor halamannya ada A1 untuk halaman pertama di lampiran A, A2 halaman kedua di lampiran A gitu dan seterusnya ya. Nah, ini penjilitannya. Teman-teman bisa lihat warna-warnanya, disesuaikan sama prodinya ya. Semuanya dijilid langsung dengan soft cover. Kayak apa jilid langsung itu? Nanti saya tunjukkan. Ini contohnya ya. Contoh-contohnya kayak gini. Kebalik ya. Contoh-contohnya kayak gini ya. Jadi dijilid langsung. Ini contoh TA-nya DKV warna silver. Ini contoh laporan PKL-nya TI warna pink. Ya. Terus ini ada contoh lagi laporan KKN punya SK warna merah. Ada laporan TA-nya SK warna biru. Laporan TA-nya TI warna biru telur asin gitu ya. Biru muda tapi yang lebih ke ijo-ijoan gitu. Ini biasanya warnanya sudah default kertas buffalo ya. Biasanya kalau di penjilitan itu pokoknya ngomong dijilid langsung warna biru itu insya Allah warnanya pasti sama karena defaultnya kertas buffalo biasanya warnanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini komposisi laporan. Komposisi laporannya juga diubah teman-teman. Jadi lebih sedikit ya. Jadi kalau dulu TA harus 80 halaman dulu itu. Waduh, banyaknya gitu ya. Terus berkurang jadi 70, 60, sekarang jadi 50 halaman cuman ya. Bikin 50 halaman itu kan cepet ya.
Dikerjakan mulai kemarin, sudah semester lalu ngerjakan seminar di kafe. Sudah dikerjakan kalau di TI sehari semester lalu sudah ngerjakan medpen. Sekarang tinggal jangkepi jadi 50 halaman. Pasti bisa cepat ya. Cuman 50 halaman. Cuman 50 ya. Ini contohnya berapa ini ya? Oh, ini contoh laporan PKL. Ini contoh 40 halaman loh. 40 halaman tipis banget kan? Ini contoh, ini pas, ini contoh 60 halaman loh, 60, lebih berarti yo. Harusnya 50. Ini contoh 60 halaman loh, 60 halaman aja tipis, apalagi 50 halaman ya. Tuh kan, tipis kan ya. Jadi semua harus selesai nih ngerjakan, cuman bikin 50 halaman tugas akhirnya. PKL, KKN, dan P2N cuman 40 halaman ya. Tapi 40 dan 50 halaman itu dihitung cuman isinya saja loh ya. Bab 1 sampai bab 4 kalau PKL, KKN, P2M. Kalau TA bab 1 sampai bab 5. Jadi lampirannya nggak dihitung gitu ya. Kemarin ada yang nyoba bikin laporan. Waduh, tebel sekali laporannya, begitu tak buka. Bab 1 sampai bab 5 mek 30 halaman. Lampirannya ada 70 halaman. Totalnya 100 halaman. Jadi lampiran nggak dihitung di komposisi laporan ini ya. Jadi yang dihitung adalah hanya isi laporannya saja. Tapi dari 40 sama 50 halaman juga perlu diperhatikan ini ya komposisinya ya. Jadi bab 1 contoh TA itu 8%. Bab 2-nya 25%. Bab 3 ya lebih tebal dari bab 2. Bab 4 ya lebih tebal dari bab 3. Harusnya gitu ya. Yang PKL juga sama. Bab 1 10%-nya. Bab 2 34%-nya. Bab 3 ya lebih tebal dari yang lain harusnya karena di bagian pembahasan. Oke. Itu penjelasan singkat tentang perubahan format penulisan. Nah, semua bahannya mana ya? Nah, nih. Semua bahan itu bisa teman-teman dapatkan di ftd.asia.ac.id ya. Siapa yang belum pernah mengakses webnya FTD? Hayu, ngaku hayu. Saya Bu. Kontrol Bu. Bu. Aku Bu. Mariki kudu Ya, Bu. diakses ya. Kalian bisa lihat pengumuman up to date di sana ya. Ini ada pengumumannya admin prodi kayak hari ini nih ada kuliah bersama PKL P2M seminar. Nanti akan diinfokan di sana. Kemudian teman-teman nanti yang mau ujian tugas akhir, jadwalnya juga ada di FTD ini ya. Jadwal ujian, nah ini contoh jadwal praseminar. Oh judulnya ini, nama mahasiswanya ini, ujiannya hari Senin jam sekian. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah dijadwalkan ujian, terus nggak ngecek jadwalnya di sini, ujian nggak tahu, nggak datang, wah bahaya dong, nanti ngurangin nilai jadinya ya. Nah, bukan hanya teman-teman yang ujian ya. Jadi teman-teman yang belum ujian tugas akhir, terutama teman-teman yang masih PKL bisa di-start mulai sekarang. Itu nanti untuk syarat ujian teman-teman harus pernah hadir di dalam ujian tugas akhirnya mahasiswa yang lain. Tapi yang boleh dihadiri hanya, di sini kan ada dua ya, ujian praseminar, pra tugas akhir, sama tugas akhir. Yang boleh dihadiri oleh teman-teman adalah ujian pra tugas akhirnya. Ya, yang boleh dihadiri adalah ujian pra tugas akhirnya. Jadi nanti teman-teman untuk bisa maju ujian tugas akhir itu minimal harus sudah pernah datang di ujian pra tugas akhirnya berapa orang mahasiswa gitu. Jadi teman-teman yang belum ujian pun seharusnya juga mengakses di sini, lihat waduh kapan ya ada ujian ya, saya mau nonton gitu. Juga ceknya di sini. Ya. Jadi nanti mulai dibiasakan untuk melihat informasi di sini. Termasuk apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa masuk di menu unduhan,
Di page terakhir, kayaknya page keempat, teman-teman bisa lihat di sini yang saya presentasikan tadi ini ya, perubahan format laporan ilmiah Fakultas Teknologi dan Desain 2021. Ini yang tadi saya presentasikan. Jadi teman-teman bisa lihat semua ada di sana. Materinya nggak saya share, teman-teman silakan download sendiri di sini. Nah, ini sudah kita berikan beberapa contoh. Jadi ini contoh ada TA-nya Prodi TI yang konsentrasi Jarkom, contoh laporan A5-nya kayak gini. Ini yang konsentrasi multimedia, ini konsentrasi sistem cerdas. Ini contoh laporan PKL Prodi TI, contoh laporan P2M Prodi DKV itu ya. Ini contoh laporan TA Prodi DKV yang konsentrasinya branding. Ini contoh semua sudah di format A5. Kita share dalam file tipenya Microsoft Word dokumen. Jadi teman-teman bisa ngedit langsung di sana, bisa langsung disesuaikan dengan judul tugas akhirnya apa, bisa langsung diedit, bisa langsung digunakan pokoknya ya. Tapi kalau untuk yang contoh format laporan ini dalam bentuk PDF. Terus ada lagi satu kayaknya apa ya? Oh ini contoh format penulisan laporan A5. Ini tak tunjukkan aja. Kalau yang bagian ini ya, contoh penulisan format laporan A5 itu dokumennya kayak gini. Nah, ini lebih detailnya. Teman-teman bisa lihat, waduh aku bingung, yang di situ terlalu simpel laporannya cuma ditulis Arial Nero 14 dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat detailnya di sini ya. Jadi ini contoh bagian sampul sudah diterangkan sangat detail ya, dari paling atas judul ketulisan tugas akhir ini 7 baris gitu ya, 7 enter. Terus di bagian ini 3 enter. Ya, semua sudah diberikan detail di sini. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, halaman ini dihitung sebagai halaman 1 Romawi kecil, tetapi nomornya tidak dicetak. Tuh, ini contoh halaman keduanya, persetujuan tugas akhir. Ya, semua sudah ada detailnya di sini. Contoh tempat untuk tanda tangannya sudah dikasih jarak di sini 4 enter dengan spasi 1. Kemudian before dan after-nya, before dan after spacing-nya harus 0 ya. Kalau enggak sama aja nanti jadi lebar. Begitu. Ini juga lebih detail lagi. Nah, bahkan di dalam laporannya ada ditunjukkan detailnya misalnya nah, di bab 1, di sini selain format, teman-teman juga dikasih penjelasan apa yang sebaiknya dituliskan di latar belakang gitu ya. Contoh latar belakang idealnya 4-6 paragraf menjelaskan apa. Kemudian rumusan masalah sebaiknya bagaimana, batasan masalah sebaiknya bagaimana. Ini semua teman-teman bisa baca di sini step by step-nya. Ya. Oke, jadi semua bahannya silahkan di-download sendiri di FTD, dan nanti kalau misalnya ada dokumen tambahan lain yang lebih terbaru, akan juga ditambahkan di sana. Dokumen apa, Bu? Contoh misalnya ya, ini kan untuk teman-teman Prodi SK belum ada nih. Nah, nanti secepatnya akan kita tambahkan. Mungkin ada contoh TA Prodi SK gitu ya. SK kan juga ada 3 konsentrasi, mungkin konsentrasi jaringan, konsentrasi mobile, konsentrasi otomasi dan robotika. Ini yang DKV juga masih 1 konsentrasi yang branding aja. Mungkin nanti akan kita tambahkan untuk yang konsentrasi ilustrasi. Kemudian yang konsentrasi media rekam, nanti mungkin akan kita tambahkan. Pokoknya teman-teman selalu update informasinya di website resminya fakultas ya, ftd@asia.ac.id. Oke, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bu Vivi.